Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6459, Sikap Tianjian King Yuan. Chu Feng, aku gagal membawa nenekmu kembali. Tianjian King Yuan mengemukakan alasan mengapa dia meminta maaf. Kemudian dia menambahkan, nenekmu telah memasuki sungai surgawi ke-9. Nenekku memasuki sungai surgawi ke-9? Setelah mendengar ini, Chu Feng juga tahu mengapa dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran neneknya. Setelah itu, Tianjian King Yuan memberitahu Chu Feng tentang neneknya. Ketika mengetahui neneknya telah memasuki sungai surgawi ke-9 melalui gerbang surgawi, Chu Feng tidak hanya menghela napas lega, tetapi juga merasa bahagia untuk neneknya. Chu Feng saat ini tidak memiliki cara untuk menyembuhkan penyakit neneknya. Dan di dalam gerbang surgawi melambangkan kesempatan, mungkin neneknya akan pulih karena kesempatan ini. Senior, aku tidak bisa menyalahkanmu atas apa yang terjadi pada nenekku. Tapi ada satu hal yang aku tidak tahu, apakah kau akan menyalahkanku? Chu Feng siap mengambil inisiatif untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah memusnahkan Istana Suci Pedang Surgawi. Kau telah membantai semua anggota Istana Suci Pedang Surgawi di sini, kan? Tanya Tianjian King Yuan. Senior, apakah kamu tahu? Chu Feng terkejut. Dan Egi tidak dapat menahan napas lega. Dilihat dari reaksi Tianjian King Yuan, dia jelas tahu tentang ini. Sekarang setelah dia mengetahui hal ini, dia masih bisa melakukannya. Ini mungkin berarti dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, mengapa dia menjelaskan masalah neneknya kepada Chu Feng dan bahkan meminta maaf sebagai kalimat pertama? Lagi pula, jika seseorang setingkat Tianjian King Yuan tidak masuk akal, ambil tindakan langsung saja. Meskipun dia sudah siap secara mental dan tahu bahwa Tianjian King Yuan mungkin tidak akan meneruskan masalah itu, ketika Tianjian King Yuan berbicara lagi dan mengucapkan kata-kata berikutnya. Bukan hanya Chu Feng, Egi juga terkejut. Chu Feng, kau tak perlu merasa bersalah atas hal ini. Mengenai tindakan Istana Suci Pedang Surgawi, aku, atas nama Istana Suci Pedang Surgawi, ingin meminta maaf padamu. Setelah mengatakan ini, Tianjian King Yuan benar-benar membungkuk pada Chu Feng. Senior, kamu... Chu Feng menganggap dirinya sebagai orang yang telah melihat dunia, tetapi saat ini dia juga sedikit bingung dengan tindakan Tianjian King Yuan. Sekalipun Tianjian King Yuan bersikap bijaksana dan tidak menyalahkanku, dia tidak seharusnya meminta maaf balik, kan? Bukankah ini terlalu masuk akal? Seperti kata legenda, membunuh kerabat sendiri demi keadilan? Pada zaman dahulu, untuk memperluas pengaruh dan merekrut lebih banyak talenta, Istana Suci Pedang Surgawi kami membentuk pasukan afiliasi di berbagai belahan dunia seni bela diri. Pasukan ini adalah cabang dari Istana Suci Pedang Surgawi milikku. Namun, tidak ada persyaratan latar belakang dalam rekrutmen. Selama Anda memiliki cukup bakat, Anda dapat bergabung dengan Istana Suci Pedang Surgawi kami. Ide awal saya hanyalah untuk membina lebih banyak generasi muda yang berprestasi dan memperkuat kekuatan Istana Suci Pedang Surgawi kita. Namun kami telah menemukan bahwa banyak orang dengan bakat luar biasa memiliki masa depan yang terbatas hanya karena garis keturunan mereka terlalu lemah. Jadi, diputuskan bahwa jika ada cabang yang menemukan seorang jenius dengan bakat yang cukup kuat, mereka dapat melakukan penilaian terpadu.
Jika mereka lulus penilaian, mereka akan dibawa ke Istana Suci dan menerima warisan garis keturunan ortodoks dari Istana Suci Pedang Surgawi kami. Namun kemudian saya secara tidak sengaja menemukan bahwa beberapa orang jenius bahkan dapat menunjukkan bakat mereka dengan lebih jelas setelah mewarisi garis keturunan mereka. Jadi, kami memutuskan untuk mewariskan metode pewarisan garis keturunan kepada semua cabang. Selama mereka bergabung dengan Istana Suci Pedang Surgawi kami, mereka akan menerima warisan garis keturunan dari Istana Suci Pedang Surgawi kami. Dengan keputusan ini, lingkup pengaruh Istana Suci Pedang Surgawi kita telah meluas dengan cepat, dan kekuatan kita secara keseluruhan juga telah meningkat pesat. Namun, jika jumlah orang bertambah, akan muncul masalah baru. Tidak dapat dielakkan bahwa akan ada orang-orang yang mempunyai niat jahat dan melakukan perbuatan jahat. Dan Istana Suci Pedang Surgawi kita pada awalnya berada di bawah komando kuil Istana Surgawi, dan kita tidak boleh melakukan apapun yang merugikan surga dan merugikan manusia. Maka ditetapkanlah sebuah aturan. Jika ada anggota Istana Suci Pedang Surgawi yang kedapatan berbuat jahat, mereka akan disingkirkan oleh seluruh anggota Istana Suci Pedang Surgawi. Kemudian setelah mengatakan ini, Tianjian Qingyuan menghela nafas dan melanjutkan, meskipun saya tidak ingat persis apa yang terjadi di akhir era itu pasti merupakan bencana besar. Ketika aku terbangun dan mendapati masih ada sisa-sisa Istana Suci Pedang Surgawiku, awalnya aku sangat menyayanginya. Tapi aturannya tidak bisa diubah. Karena mereka melakukan kesalahan, mereka harus dihukum. Bahkan jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan melakukannya sendiri. Dan alasan aku meminta maaf adalah karena aku tidak ingin kamu memiliki kesan buruk tentang Istana Suci Pedang Surgawi kita karena para sampah di istana ini. Karena mereka bisa bertahan hidup, kupikir harus ada kelanjutan ortodoks dari Istana Suci Pedang Surgawiku di dalam Sungai Surgawi ke-9. Cepat atau lambat kau akan memasuki Sungai Surgawi ke-9, kan? Aku tidak ingin kau melihat siapapun dari Istana Pedang Surgawiku dengan prasangka buruk lagi. Tianjian Qingyuan menjelaskan alasan permintaan maafnya. Senior, sejujurnya, setelah melihat mereka, aku sebenarnya meragukan pencapaian Istana Suci Pedang Surgawi di zaman kuno. Tapi melihatmu, senior, aku yakin Istana Pedang Surgawi adalah salah satu kekuatan terkuat di zaman kuno. Chu Feng semakin mengagumi Tianjian Qingyuan, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, mengorbankan kerabat sendiri demi keadilan. Kekuatan yang sangat besar seringkali menggunakan kekuasaannya untuk menekan pihak lain. Bagi kekuatan atau tokoh yang hebat seperti itu, melindungi kekurangan diri sendiri adalah hal yang lumrah. Orang-orang seperti Tianjian Qingyuan sangat langka dan berharga, jadi Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Senior, ini harta karun dari orang-orang di Istana Pedang Surgawi. Aku kembalikan ke pemilik aslinya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan tas Qian Kun dan memberikannya dengan kedua tangan. Kau boleh menyimpannya dan anggap saja itu sebagai kompensasi dari Istana Pedang Surgawi. Tianjian Qingyuan mendorongnya kembali. Terima kasih banyak, senior. Chu Feng tersenyum dan menyimpan tas Qian Kun tanpa ragu-ragu. Tidak hanya banyak senjata ajaib dan berbagai harta karun praktis di sini, tetapi juga banyak sumber daya kultivasi yang akan sangat membantu kultivasi Chu Feng saat ini. Meskipun masih jauh untuk menjadi dewa surgawi, setiap terobosan adalah satu langkah lebih dekat. Terlebih lagi, pada level ini, ditambah dengan fakta bahwa garis keturunan Chu Feng memiliki nafsu makan yang besar,
akan semakin sulit untuk ditembus. Setelah itu, Tianjian Qingyuan mengobrol sebentar dengan Chu Feng untuk beberapa kata lagi sebelum pergi. Setelah Tianjian Qingyuan pergi, Chu Feng kembali ke Xiao Yu'er dan yang lainnya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Shao, keluarga Ye, dan keluarga Huang Futian atas bantuan mereka di makam kuno. Chu Feng itu terlalu sopan. Jika bukan karenamu, kita semua akan celaka. Kami yang seharusnya berterima kasih, kata Huang Fu Zhantian. Orang dari klan surgawi Huang Fu ini berbicara tepat pada waktunya. Dalam hal ini, belum lagi Zhao Laoba, bahkan orang tua Ye Xiancheng sangat setuju. Sebelum datang ke sini, orang tua Ye Xiancheng telah memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan Chu Feng. Dan setelah mengalami perjalanan seperti itu di makam kuno, mereka merasa bahwa mereka telah membuat taruhan yang tepat. Chu Feng pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan, mengesampingkan nenek Chu Feng sendiri pastinya layak. Karena semua hal baik pasti akan berakhir di dunia ini, karena kunjungan ke makam kuno telah berakhir, setelah salam singkat, klan abadi Zhao dan Ye juga pergi satu demi satu. Sebelum pergi, mereka semua mengungkapkan keinginan mereka untuk pergi ke Sungai Surgawi ke-9 dan bertanya pada Chu Feng apakah dia mau pergi. Chu Feng secara alami memberikan jawaban, cepat atau lambat aku akan pergi ke Sungai Surgawi ke-9. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.